penelitian, ya. Jadi dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, ini salah ini yang double ya, ya sama ini. Hipotesis T-nya salah ini, maaf, saya hapus dulu ya. Salah ini, karena harus dalam model matematik. Saya hapus dulu. Nggak bisa terhapus ya. Oke, baik, nanti. Di enable dulu, Pak. Editing. Maaf, Enable Pak. editing, Pak. Nah, nanti ya. Lanjut saja. Kemudian dalam hipotesis statistik itu ada dua jenis, ada namanya lagi hipotesis nol dan hipotesis alternatif satu. Jadi hipotesis statistik ini terbagi dua, ya. Ada namanya H0 dan H1. Kalau hipotesis penelitian itu tidak dibagi, tidak ada H0 dan H1 ya, tidak ada. Jadi hanya hipotesis statistik yang ada H0 dan H1. Jadi H0 artinya tidak ada perbedaan antara parameter dan data populasi dan statistik dengan statistik atau data sampel. Atau saya ulangi, H0 artinya tidak ada perbedaan data yang 23 orang itu tadi dengan yang 5 orang sebagai sampel. Nah, ini yang kedua adalah hipotesis alternatif, ada perbedaan antara parameter data yang 25 orang tadi dengan data yang 5 orang. Ya. Nah, catatan, karena hipotesis nol dan hipotesis alternatif selalu dirumuskan berlawanan, maka dapat diambil keputusan yang tegas, tolak atau terima H0. Jadi H0 dan H1 itu harus berlawanan. Kalau H0 mengatakan ada hubungan, maka H1 harus mengatakan tidak ada hubungan. Ya. Kalau H0 mengatakan ada perbedaan, maka H1 harus mengatakan tidak ada perbedaan. Jadi tidak boleh ada irisan antaranya, harus berlawanan. Ya. Nah, karena dia berlawanan, ya, maka hipotesis apa yang diuji? Ya cukup H0 saja. Ya. Cukup H0 saja. Tidak perlu H1 diuji, karena kalau H0 diterima, maka pasti H1 ditolak, atau sebaliknya. Ya. Karena kalau H0 ada perbedaan, maka pasti H1 tidak ada perbedaan. Jadi tidak boleh atau mubasir kita uji dua-duanya, cukup menguji satu saja, ya. H0 saja. Baik. Nah, menurut tingkat eksplanasi antar variabel, ya, menurut tingkat eksplanasi antar variabel atau eksplanasi itu tingkat keterkaitan, ya, hubungan antar variabel, ya, hipotesis statistik itu dibagi dalam 3 bentuk. Ada namanya hipotesis deskriptif, ada namanya hipotesis komparatif, dan ada namanya hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif, yang kedua ada hipotesis komparatif, dan yang ketiga adalah hipotesis hubungan. Hipotesis hubungan. Jadi hipotesis deskriptif itu ya taksiran tentang hanya melibatkan satu variabel saja, ya, hanya melibatkan satu variabel saja. Kemudian hipotesis perbandingan itu melibatkan minimal 2 variabel, ya, atau sampel. Jadi membandingkan itu tidak bisa kita membandingkan kalau hanya satu, tapi minimal 2. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis hubungan, yaitu menghubungkan minimal 2 juga variabel atau sampel. Ya.
Tapi kalau deskriptif tadi hanya satu, hanya mendeskripsikan satu nilai saja. Ya, contoh yang di atas itu adalah hipotesis penelitiannya yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, dan yang di bawahnya itu dalam model matematika namanya hipotesis statistik. Ya, jadi seorang peneliti berhipotesis bahwa daya tahan kerja orang Indonesia adalah rata-rata 10 jam per hari. Itu hipotesis, ya, penelitian. Itu hipotesis penelitian. Kemudian hipotesis statistiknya adalah dibagi dua, ada H0, ada H. Ada yang pakai H1, ada yang pakai HA. Ya, HA itu artinya alternatif, tapi kalau bisa Anda pakai H1. Ya, jadi H0 dan H1. Ini dulu sudah lama, ini sudah terlanjur. Dulu kita buat dalam bentuk H, tapi saya lebih cenderung kita pakai H1 karena kenapa? Karena H0, ya, H0 yang untuk di atas, kemudian yang lebih bagus H1 yang di bawah. Meskipun HA itu tidak salah, karena artinya adalah hipotesis alternatif. Jadi seorang peneliti berhipotesis bahwa daya tahan kerja orang Indonesia adalah rata-rata 10 jam per hari. Jadi hanya satu variabel di sini. Apa variabelnya? Coba. Apa variabelnya? Daya tahan kerja. Betul, daya tahan kerja. Jadi variabel itu adalah karakteristik suatu objek yang nilainya bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kebetulan karakteristik objek yang dipelajari di sini objeknya manusia, dan karakteristik yang dipelajari adalah daya tahan kerja. Karakteristik biasa juga disebut dengan sifat-sifat, ya, sifat-sifat. Jadi hanya satu variabel, ya. Nah, kenapa dikatakan 10 jam per hari? Kenapa bukan 5 jam? Kenapa bukan 12 jam? Ya, tentu angka 10 itu berdasarkan teori atau aturan, teori daya tahan kerja. Atau mungkin aturan yang berlaku di suatu instansi atau di perusahaan. Ya, misalnya kalau masuk jam 8, ya pulang jam berapa? Pulang jam 4. Itu baru 8 jam, baru di rumah lagi kerja 2 jam. Ya, itu hipotesisnya, ya. Jadi tidak bisa kita, kalau ada yang mengatakan, bolehkah Pak saya hipotesiskan 15 jam per hari? Ya boleh, tapi belum diuji sudah ditolak. Bolehkah Pak saya hipotesiskan 5 jam per hari? Ya mungkin boleh, tapi belum diuji sudah ditolak. Kenapa? Terlalu sedikit. Nah, jadi makanya tadi saya mengatakan kebenaran hipotesis itu adalah kebenaran teori. Yang Anda sebut tadi dengan jawaban sementara, ya kenapa dia kebenaran teori? Karena ya kita susun berdasarkan kebenaran teori yang berlaku selama ini. Ya, jadi tidak boleh juga kita langsung memasang saja setidaknya, pokoknya semua 20 jam. Sama misalnya, Anda kan saya berhipotesis begini, daya tahan belajar mahasiswa PPS jurusan bahasa angkatan 2020 adalah 2,5 jam per pertemuan. Ya, kenapa saya tulis 2,5 jam per pertemuan? Karena rata-rata satu mata kuliah itu 3 SKS. 3 SKS. Satu SKS tatap mukanya 50 menit. 50 menit kali 3 sama dengan 155 menit. Artinya 2 jam 30 menit. Ya. Jadi begitu. Jadi jangan Anda menghipotesiskan daya tahan belajar mahasiswa PPS bahasa 2020 5 jam per pertemuan. Meskipun tidak salah, tapi insya Allah itu tidak berdasar, itu akan ditolak sebelum diuji. Kenapa? Karena tidak berdasarkan aturan yang berlaku tentang SKS. Ya, seperti itu. Nah, itulah hipotesis penelitiannya dalam bentuk kalimat, dan hipotesis statistiknya ini di bawah. Ya, H0, mu itu tadi adalah rata-rata untuk populasi. Ya, mu. Jadi kemudian rata-rata untuk sampel adalah X bar. Jadi jangan sampai kita berhipotesis X bar sama dengan 10 jam per hari, artinya Anda berhipotesis tentang sampel.
harus menggunakan mu. Sama dengan 10 jam per hari. Lawan dari sama dengan, kan tadi H0 dan H1 dirumuskan berlawanan ya. Lawan dari sama dengan adalah tidak sama dengan. Lawan yang lain dari sama dengan lebih besar dari. Ya. Lawan lain dari sama dengan lebih kecil dari. Jadi ada 3 lawannya sama dengan. Tidak sama dengan 1, lebih besar dari 2, dan lebih kecil dari 3. Jadi H0-nya itu selalu sama dengan H1-nya yang berubah-ubah. Boleh tidak sama, boleh lebih dari, lebih besar dari, boleh lebih kecil dari. Kalau dia tidak sama, maka namanya uji hipotesis dua pihak. Kalau lebih kecil dari, namanya uji hipotesis pihak kiri. Kalau lebih besar dari yang H1-nya, maka namanya uji hipotesis pihak kanan. Ya, seperti itu. Yang kedua, ada namanya hipotesis komparasi atau perbandingan. Ya, hipotesis komparasi atau perbandingan, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan taksiran dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Ya. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3. Ya. Jadi ini namanya membandingkan, mengkomparasi. Ya. Jadi kita bandingkan ini satu variabel, tapi populasinya yang berbeda 3 ya. Jadi walaupun satu variabel saja yaitu produktivitas kerja, tapi membandingkan 3 populasi, yaitu populasi golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sehingga H0-nya itu hipotesis penelitiannya tidak ada perbedaan. Nah, hipotesis statistiknya H0 dan HA-nya, H0 itu artinya mu1 itu rata-rata produktivitas kerja golongan 1 sama dengan mu2 rata-rata produktivitas kerja golongan 2 dan mu3 adalah rata-rata produktivitas kerja golongan 3. Begitu. Ya. Kemudian lawannya adalah minimal 1 berbeda. Untuk mengingkari yang sama dengan semua di H0, maka di H1 minimal enggak beda. Bisa mu2 berbeda dengan mu3. Tapi satu tidak ada namanya hipotesis hubungan. Ya. Jadi contoh tesis tadi yang seperti ini, ada perbedaan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1A dan kelas 1B. Salah satu judul tesisnya. Ya. Atau ada perbedaan antara prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 3 SMA Negeri 1 Makassar. Maksudnya semua kelas itu berbeda. Jadi membandingkan banyak kelas. Tapi minimal 2 yang kita bandingkan. Nah, kalau hipotesis hubungan, ya, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Makanya judulnya biasa di sini tesisnya bisa dimulai dengan kata hubungan dan bisa dimulai dengan kata pengaruh. Ya. Jadi tidak ada hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Jadi itu 2 variabel itu. Tidak ada hubungan. Ya. Nah, bisa juga diubah menjadi pengaruh. Ya. Pengaruh terhadap efektivitas kerja. Ya, itu dua-duanya namanya hipotesis hubungan.
Cuma yang pertama tadi namanya hubungan setara, yang kedua adalah hubungan sebab akibat. Kenapa hubungan sebab akibat? Karena gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja. Artinya apa? Gaya kepemimpinan adalah penyebab, mempengaruhi. Adakah atau hubungan? Ada hubungan, tidak ada hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Ya, jadi H0-nya itu rho. Rho itu parameter dari analisis koefisien korelasi. Kalau di sampel itu namanya R, ya R. Maaf, ada di buku itu, di buku merah rumus korelasi itu R. Di sampel, tapi di populasi diubah menjadi rho. Ya, sama tadi di sini di rata-rata untuk populasi namanya mu, sedangkan untuk sampel namanya X bar. Kalau di korelasi itu di populasi namanya rho, sedangkan di sampel namanya R, ya seperti itu. Nah, inilah 3 hipotesis yang akan nanti kita uji dalam pengujian hipotesis statistik, dan saya akan memberikan 4 kelompok, ya. Sudah berapa pertemuan keberapa ini Windy ini? Halo, Windy? Pertemuan keempat, Pak. Keempat, oh ya, cocok. Jadi nanti dibagi 4 kelompok, ya. Dibagi 4 kelompok saja. Ya, baik, supaya pas 8. Ujiannya kan di rumah saja, ya. Ya, atau bisa saja saya nilai ujiannya dari tugas kelompoknya nanti kita lihat apakah saya kasih ujian lagi atau saya nilai saja dari tugas kelompoknya, ya seperti itu. Kalau mau pas 8 kali berarti saya nilai ujiannya dari tugas kelompoknya saja, ya seperti itu. Nah, kemudian yang tugas kelompok ini saya tetap selesai sampai bulan 12 saja, ya. Bisa kita 2 kali seminggu atau mau 4 kali seminggu, mau malam terserah. Yang penting selesai mata kuliah ini. Kapan kelompok itu siap presentasi, ya kita langsung. Mau juga 2 kali per hari silakan, ya. Jadi harus selesai bulan Desember ini karena nilainya harus masuk Desember. Kalau misalnya libur tanggal 25, ya pokoknya kalau saya sudah bagi kelompok, kapan kelompoknya siap langsung kita kerjakan kuliah. Jadi 1 kelompok 1 pertemuan. Saya hitung 1 pertemuan, ya seperti itu. Baik, Pak. Nah, baik. Baik, Pak. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi dalam statistika inferensial ini pengertian statistika inferensial, yang kedua konsep dasar pengujian hipotesis, yang ketiga adalah taraf kesalahan, ya dalam pengujian hipotesis. Taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Tolong sambil saya menjelaskan, buka buku itu, ada di situ ya taraf kesalahan di buku merah itu di bab 10, ya. Coba dilihat dulu di bab 10. Ada nggak di situ? Baik, Pak. Ya, di bab Ada, 10. Pak. Ada, Halaman Pak. berapa? Halaman 252, Pak. Ya, halaman berapa? 252, Pak. 252. Iya. Bisa Anda lihat di situ taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Di situ ada namanya taraf kepercayaan, ya. Jadi dalam pengujian hipotesis itu kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Jadi inilah yang membedakan antara statistika dan matematik.
statistika itu adalah kebenaran peluang dan matematika adalah kebenaran pasti. Ya. Peluang yang dimaksud adalah peluang kesalahan dan kebenaran. Jadi cuma karena kebenaran itu terkesan eksak, pasti, maka dalam teori statistika kebenaran itu diganti dengan kepercayaan. Ya, jadi sesungguhnya istilah yang digunakan dalam buku itu adalah taraf kesalahan dan taraf kepercayaan. Ya. Nah, kalau ini dijumlah antara taraf kesalahan dan taraf kepercayaan, jumlahnya 100%. Kalau kesalahannya 1% berarti kepercayaannya 99%. Ya. Kalau kesalahannya 5%, maka kepercayaannya 95%. Nah, tentu siapapun kita yang melakukan penelitian selalu mau yang kesalahannya kecil dan kepercayaannya besar. Ya. Jadi kita selalu mau kesalahannya kecil dan kepercayaannya besar. Seperti itu ya. Nah, bisa Anda lihat di bawah, peluang kesalahan yang ini disebut dengan taraf signifikan. Ya. Jadi peluang kesalahan dan kepercayaan itu, taraf kesalahan dan kepercayaan itu biasa disebut dengan taraf signifikan. Bila peluang kesalahan 5%, maka taraf kepercayaannya 95%. Jumlahnya itu harus selalu 100%. Bila peluang kesalahan 1%, maka taraf kepercayaannya 99%. 99%. Jadi lalu pertanyaannya, yang mana digunakan Pak? Ya, tentu kita semua mau yang kecil kesalahannya, misalnya yang 1%, bahkan kalau bisa lebih kecil lagi. Cuma konsekuensinya dalam pengujian hipotesis, tambah kecil kesalahannya, tambah cenderung menerima H0. Tambah cenderung menerima H0. Ini H0 ya, H0 misalnya. Ya. Jadi tambah kecil taraf kesalahan yang digunakan, maka kalau kita nanti menguji selalu cenderung menerima H0 ya. Sayang sekali kalau saya jelaskan lewat kurva, Anda mudah sekali pahami. Cuma karena kita terbatas interaksi, nanti Anda di tugasnya itu Anda bisa lihat ya, seperti itu. Nah, sedangkan hampir semua peneliti mau menolak H0. Misalnya tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan. Ya, kan supaya penelitiannya itu ada tantangan, seharusnya ada hubungan ya, seperti apa hubungannya. Nah, itu kan lebih dalam pengkajiannya. Tapi kalau langsung dikatakan tidak ada hubungan, ya sudah tidak ada hubungan ya antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Jadi mau gaya kepemimpinannya bagus, tidak ada kaitannya dengan efektivitas kerja. Tapi andaikan ada hubungan, maka tentu orang selalu memperbaiki gaya kepemimpinan sehingga efektivitas kerja juga bagus. Ya, seperti itu ya. Seperti itu harapannya bahwa H1 yang selalu diinginkan mau diterima. Cuma konsekuensinya kalau mengambil taraf kesalahan 1%, maka cenderung selalu menolak H1 atau menerima H0. Ya, seperti itu ya. Nanti di tugasnya Anda bisa lihat dengan baik. Yang kedua, terkait dengan taraf kepercayaan, apa artinya suatu hipotesis diterima atau ditolak pada kepercayaan taraf signifikan 1%. Ya. Misalnya tadi hipotesisnya adalah daya tahan belajar mahasiswa pasca PPS Prodi Bahasa angkatan 2020 adalah 2,5 jam pertemuan diterima atau ditolak pada taraf signifikansi 1%. Apa artinya? Ya, artinya adalah ya, jika penelitian ini diulangi 100 kali, ya, maka kemungkinan menghasilkan hasil yang sama 99 kali dan mempunyai kesimpulan yang berbeda hanya 1 kali. Itu artinya. Ya. Atau dengan kata lain, jika dilakukan pada 100 orang, maka 100 orang sama jawabannya dan hanya 1 yang berbeda. Ya. Seperti itu. Yang contohnya di sini adalah perbedaan. Ya, perbedaan. Nah, kemudian, adik-adik sekalian,
pengujian taraf signifikansi dari suatu analisis akan didasarkan pada tabel sesuai dengan teknik analisis yang digunakan. Misalnya uji T akan menggunakan tabel uji T, ya. Nanti jadi kelompok 1 nanti itu menguji tabel statistika deskriptif. Kemudian kelompok 2 menguji hipotesis perbandingan. Kemudian kelompok 3 menguji hipotesis hubungan. Dan kelompok 4 menguji hipotesis perbandingan yang lebih dari 2 sampel, ya. Nah, jadi ada uji F, ada uji T, nanti Anda lihat di tugasnya nanti, ya. Dan yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini adalah, mungkin saya sampaikan juga sedikit nanti langkah-langkah pengujian hipotesis, karena inilah yang Anda lakukan dalam tugasnya nanti, ya, yang ke-6 ini. Yang berikutnya adalah ada 2 kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ya. Yang pertama adalah ada kesalahan tipe 1 dan yang kedua adalah kesalahan tipe 2. Ya. Kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau H0 yang benar yang seharusnya diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Ya. Jadi menolak hipotesis yang benar itu terjadi kesalahan. Kan kalau benar hipotesisnya seharusnya diterima. Misalnya benar bahwa daya tahan belajar mahasiswa PPS bahasa 2,5 jam pertemuan. Ternyata kita menolak. Padahal itu benar, seharusnya benar, maka namanya terjadi kesalahan jenis 1, yaitu menolak H0 yang benar. Kedua, menolak kesalahan bila menerima hipotesis yang H0 yang salah. Jadi tidak benar bahwa daya tahan belajar 2,5 jam, tapi justru diterima salah juga. Nah, intinya adalah mengapa membuat salah. Kenapa bisa terjadi tadi? Sesungguhnya daya tahan belajar kelas ini 2,5 jam, tapi kenapa setelah mengambil sampel 5 orang misalnya, ditolak? Ya maaf, mungkin karena sampel yang diambil itu semua yang selalu terlambat, ya, atau malas, maaf, ya. Jadi dosennya sudah masuk setengah jam baru datang bergabung, ya. Ini sekedar contoh, jangan tersinggung, tapi tersinggung juga tidak apa-apa, ya. Dosennya masih mengajar, tinggal foto profil dipasang, sudah tidak ada di situ, ya. Kebetulan yang terambil sampel orang seperti itu. Makanya sesungguhnya yang kelas ini rata-rata daya tahan belajarnya 25 jam menjadi ditolak. Karena kita salah mengambil sampel. Jadi terjadinya kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis kedua itu pada umumnya karena salah mengambil sampel. Yang kedua karena terjadi instrumen error. Alat ukurnya salah. Makanya adik-adik nanti kalau penelitian itu sebelum mengambil data itu validasi instrumen harus dilakukan. Kalau instrumen itu alat ukur variabel, ya. Jadi instrumen alat ukur variabel. Instrumen banyak macamnya. Kalau mengukur variabel hasil belajar, instrumennya adalah seperangkat alat tes, ya. Kalau mengukur berat badan, instrumennya adalah timbangan. Kalau mengukur tinggi badan, instrumennya adalah meteran. Kalau mengukur persepsi, instrumennya adalah angket. Kalau mengukur motivasi, instrumennya adalah angket. Kalau mengukur kepemimpinan, instrumennya adalah angket. Jadi angket ini nanti sebelum Anda penelitian harus divalidasi, ya, supaya tidak terjadi ini sampling tidak terjadi kesalahan jenis 1 atau kesalahan jenis 2, menolak H0 yang benar atau menerima H0 yang salah. Nah, inilah kira-kira ringkasannya ada di buku itu, ya. Anda bisa baca. Jadi coba lihat tabel itu, kenyataan kalau H0 benar, kemudian kita memutuskan menerima H0, maka keputusan tepat. Tapi kalau H0 benar dan kita memutuskan untuk menolaknya, maka terjadi kesalahan jenis 1. Ya, begitu pula kalau H0 salah, kita menerimanya, maka terjadi kesalahan jenis 2. Dan kalau H0 salah dan kita tolak, maka keputusan kita tepat. Saya kira itu bisa Anda baca di situ. Dan yang terakhir,
Ya, ini tadi ya, kapan terjadi kesalahan karena salah mengambil sampel dan salah instrumen. Inilah langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Saya mohon dalam penugasannya nanti Anda jelaskan sedikit tentang teorinya dan ada satu contoh soal dan mengikuti langkah-langkah ini ya, mengikuti langkah-langkah ini. Saya kirim tugasnya sekarang ya. Ke Windy ya. Jadi itu ada 4 kelompok ya. Windy sudah dilihat. Ada grupnya Ya, kelas Pak. ini ya? Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Kirim Pak. dulu, kirim dulu Windy ke grupnya supaya dia lihat semua. Iya, Pak. Kirim. Ya. Kan ada semua HP-nya ya? Iya, Pak. Ada, Pak. Ya, sudah saya kirim di grup teman-teman. Halo teman-teman, apakah masih terhubung? Masih. Sudah dibaca yang aku kirim di grup? Sudah. Sudah. Reski mana? Penderata. Di luar, Kak, Bang. Lanjutkan ke Rahman. Kak Rahman. Ya. Sudah dilihat semua ya? Iya, Pak. Jadi Sudah, Pak. tolong nanti intinya saya mau lihat langkah-langkahnya di contoh soalnya ya. Satu contoh saja. Dan jangan ambil contoh lain, ambil saja yang ada di buku itu. Kan sudah ada contohnya di situ. Ya. Intinya kami adalah jangan mencari lagi buku lain. Bagaimana Anda memahami contoh yang ada di situ itu saja, ya. Iya, Pak. Jadi ini yang penting Anda mau kelompok belajar, ya kalau agak sulit bisa juga mencari pembimbing. Apakah kalau ada matematik, statistik itu mudah sekali dibantu ya untuk memahami. Sekali lagi jangan cari buku lain, intinya pahami saja contoh soal itu saja, ya itu saja. Jadi tidak perlu repot. Kalau misalnya adik-adik karena dari bahasa bukan statistika agak sulit, cari kalau ada dikenal anak statistika, FBIPA, biar S1 atau anak matematika, ya bisa dibantu itu. Bagaimana memahami, ya seperti itu. Jadi langkah pengujian hipotesis dicontoh nanti Anda lakukan, ikuti saja buku itu langkah-langkahnya ya. Jadi pertama dirumuskan H0 dan H1-nya, ya. Rumuskan H0 dan H1-nya, kemudian memilih uji statistiknya, apakah uji T atau uji set, di situ ada, ya. Jadi untuk misalnya kelompok 1 dan 2, selalu nanti ada uji set dan uji T, ambil saja contoh yang uji T ya. Coba dicatat untuk kelompok 1 dan 2, uji T saja yang ditampilkan. Kalau kelompok 3 pasti uji T, karena uji berpasangan. Kalau kelompok 4 nanti ya mungkin uji F ya. Jadi kelompok 1 itu untuk hipotesis deskriptif ada uji tentang rata, ada uji T, ada uji set. Tolong yang dipelajari uji T saja yang ditampilkan karena hampir semua di penelitian nanti menggunakan uji T ya, tidak menggunakan uji set. Kalau Anda nanti menulis tesis, jadi tidak usah uji set. Nah, kemudian begitu pula untuk
Kelompok 2 juga uji perbandingan, ada uji Z, ada uji T. Cukup Anda mengambil contoh yang uji T ya. Jadi untuk 2 itu memilih uji statistik yang sesuai ya. Gunakan saja yang uji T. Kelompok 1, 2, 3, yang kelompok 4 mungkin uji F ya. Menetapkan taraf signifikansi alfa, nilainya yang biasa digunakan yaitu alfa 0,01 dan 0,05. Ada di situ, sudah ada ya. Sudah ada di situ alfanya. Kemudian menghitung uji statistik berdasarkan data. Jadi di nomor 2 itu kan Anda nanti tentukan rumusnya, rumus T atau rumus apa. Ya, usahakan rumus T baru dimasukkan datanya bagaimana menghitungnya. Ya, yang kelima itu menentukan nilai kritis atau daerah kritis, menguji penolakan H0 ya, berdasarkan jenis uji. Apakah pihak kiri atau pihak kanan? Pokoknya ada contohnya di situ, ikuti saja contohnya. Yang penting adik-adik bisa pahami itu. Kemudian mengambil kesimpulan ya, mengambil kesimpulan. Apakah tolak H0 atau terima H0 di situ. Oke, cukup ya. Silakan Windy bagi diskusi temannya bagian 4 ya. Itu sudah ada halaman-halamannya edisi keempat. Kalau ada yang tidak jelas tanyakan WA saja saya bagaimana ini Pak pembagiannya. Tapi jangan tanyakan saya bagaimana mengerjakan ini Pak. Tanyakan kepada orang lain. Ya. Baik, Pak. Iya Pak, siap. Ya, saya kira cukup. Kuliah selanjutnya terserah Windy. Mau besok, mau kapan. Yang penting sudah siap kelompok 1. Supaya selesai dalam, kami kasih kuliah ini harus selesai sampai hari Jumat. Ya. Oke. Ya. Baik Kasih. Pak. Kalau tidak bisa sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu itu tanggal berapa? Hari Sabtu tanggal 26 Pak, karena hari Jumat itu kan Natal, jadi ya, kita kalau tanggal cuti, 25 Pak. janganlah, karena ada temannya yang Natal ya. Kita harus toleran, jangan tanggal 25. Ya, jadi boleh hari Sabtu, boleh. Ya. Pokoknya selesailah dalam minggu ini, dalam minggu depan. Jangan kita diganggu lagi kuliah dalam masa libur. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih, Pak. Boleh bertanya satu Pak? Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Apakah dalam Siapa menentukan Muhammad Bahli Pak? Ya? Muhammad Bahli Pak Tabe. Bahli ya. Ya Pak, dalam merumuskan hipotesis apakah harus pada berdasarkan teori ataukah peneliti secara independen dapat merumuskan hipotesis Pak? Ya, berdasarkan teori variabel yang diteliti. Tidak boleh independen. Kalau Anda teliti variabel kepemimpinan, ya hipotesis harus disusun berdasarkan kebenaran teori kepemimpinan. Ya, kalau Anda berhipotesis tentang kerajinan, maka Anda harus menyusun hipotesis tentang variabel kerajinan. Ya, jadi hipotesis disusun berdasarkan kebenaran teori yang ada. Oke, Bahlil? Baik Pak. Yang kedua harus Pak, mohon Pak. Harus ada pijakan teorinya. Baik, yang kedua Pak, sederhana. Kalau yang penentuan taraf kepercayaan, apakah secara independen atau ada kriteria secara spesifik untuk menentukan 1% atau 5% Pak? Ya, bagus sekali. Jadi maaf ya kalau langsung putus karena lowbat sekali saya ini. Ya. Nah, jadi taraf kepercayaan itu tergantung tingkat kepentingannya. Kalau misalnya penelitiannya memang betul-betul membutuhkan taraf kesalahan yang kecil, maka harus 1% misalnya. Misalnya penelitian tentang obat, ya. Salah makan obat berakibat fatal, maka harus kesalahannya kecil. Kalau penelitian sosial itu bisa sampai ada sampai 10%, Bahlil ya. Yang umum itu 5%, ya. Tapi kalau kesalahan yang menyangkut nyawa manusia itu harus betul-betul kecil taraf kesalahannya. Oke? Baik. Terima kasih Pak. Ya, itu dasarnya. Bagus sekali pertanyaannya itu ya. Jadi memang orang selalu bingung berapa taraf percaya yang layak. Ya biasanya itu antara 90 sampai 99, ya. Seperti itu. Oke? Tapi baik, Pak. Peneliti yang menentukan independen bebas menentukan berapa di rentang itu tergantung dia yang tahu bagaimana risikonya kalau kesalahannya besar dan bagaimana risikonya kalau kesalahannya kecil. Ya, independensi yang terbatas, Bahlil ya. Ya. Baik Pak. Oke, Baik. Terima kasih. Cukup dulu kasih, ya. Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi
pusing. Kita pembagian kelompok dulu, jangan dulu keluar. Awas, no. Silawus. Itu pakai kacamata. Ada kira-kira kita kayak Ya, Anak-anak kumlot. Anak-anak Silau kumlot. pantai. Siapa itu yang dipanggil tadi pakai kacamata? Silau pantai Kak, kata jadi di pakai kacamata. pantai, Kak. Ada hubungan antara Weh, Silau. Siapa pakai kacamata? Tulis Mi, teracak Mi namanya supaya teracak Mi juga, karena kalau pakai urutan absen kemarin, apa namanya? acak nih langsung tulis di Windy. Balik ke Sesuai yang kita lihat namanya di Zoom. Ya. diacak lagi 4 kelompok. Iya toh Kak. Berarti dalam 1 minggu itu empat kelompok yang tampil. Iya. Minggu depan harus selesai. Hampir tiap hari kita nanti statistika. Pencurnya. Mabuk Apa lagi? Baru mau pameran orang. Belum lagi kewirausahaan. Astagfirullah. Udah tidak ada pilih kerja. Apa namanya? Apa lagi? Iqbal. Kak Ibu. Kak Apa Ben, lagi? Karuhama. Udah. Oh ya. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh saya. Lumayan namanya. Siapa lagi? Anu, Kak Ira. Kak Agus, Ira. Agus. Ada nih Kak Agus, ada nih. Agus. Ada nih. Oke. Kenapa? Iya, Pak. Kak Kiki. Kakak. Terus siapa lagi? 23 orang. Parah. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jumlah tim 4. Mana? Astaga, itu tadi dibilang siapa pakai kacamata? Saya. Foto-foto. Namanya Wow. kunik ini. Namanya kunik. Astagfirullahaladzim Windy. Dari tadi sampai di bulan. Astagfirullah. Ipan. Jauh polewali itu. Minum aqua Nggak Windy. boleh Kak, jadi bertanya siapa pakai kacamata. Baru ku perhatikan Bahli tidak pakai. Intan Astagfirullah. pakai kacamata. Membagi. Wah. Kira Ya Bahli lagi di Allah. pantai. Ya Allah. Siapa mau pakai teman? Ada Mi. Kak Wida, Windy, ye sama Kak Wida. Sama Kakak Farah, Kak Iti. Senangku. Kak Ira. Save me cepat. Mana di situ? Mana di situ namanya anu? Siapa namanya itu? Sarifah.